Pada kesempatan yang sungguh sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih di dalam dana, berkaitan dengan peringatan. Kita tidak mengatakan sebagai satu perayaan kesannya pura-pura senang-senang, tapi ini berkaitan dengan satu peringatan kepada orang tua, kepada leluhur kita dimanapun mereka berada, di mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama memperingati hari Cengkeh tersebut. Ada banyak versi tentang asal mula dari peringatan hari Cengkeh tersebut. Dari tradisi Buddhis, Bante ingin memberikan sedikit penjelasan pada saudara-saudara sekalian makna dari peringatan Cengkeh tersebut di dalam agama Buddha. Karena banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya hari Cengkeh itu tidak ada di dalam agama Buddha, tapi adalah merupakan hari yang diperingati oleh masyarakat Tionghoa atau orang Chinese pada masa-masa yang lalu. Kalau kita melihat dari satu perjalanan hidup dari Buddha Sakyamuni, di mana pada satu ketika beliau atau Buddha Sakyamuni bersama-sama dengan para siswa-siswanya sedang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dalam membabarkan ajaran Dharma. Nah, pada satu tempat ada banyak sekali terlihat tulang belulang manusia yang tidak terawat, di mana kemudian ketika melihat hal tersebut, Buddha Sakyamuni merangkakkan kedua tangannya, beranjali dan memberikan penghormatan kepada tulang belulang tersebut. Para siswanya kemudian menjadi heran, kenapa Sang Buddha yang begitu mulia, yang begitu luhur, yang dihormati tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari para dewa sendiri, memberikan penghormatannya kepada Sang Buddha. Kenapa beliau sebagai seorang yang begitu sempurna kemudian memberikan penghormatan kepada seonggok tulang belulang tersebut? Jadi di sanalah kemudian Buddha memberikan beberapa penjelasan kenapa kita harus menghormati mereka yang sudah tidak ada, khususnya orang tua kita, apalagi ibu-ibu kita yang telah melahirkan kita ke atas dunia ini. Dari sini kita kemudian bisa menilai bahwa Buddha tidak hanya mengajarkan ajaran tersebut kepada siswa-siswanya, tapi beliau juga secara langsung benar-benar mempraktikkan apa yang telah beliau sampaikan tersebut dalam kehidupan beliau sehari-hari. Terbukti dari ketika beliau melakukan satu perjalanan tersebut, ketika melihat satu onggok tulang belulang yang tidak terawat tersebut, beliau kemudian memberikan penghormatannya dengan
begitu tulus. Terkadang kita atau seringkali kita memang melupakan jasa orang tua kita, leluhur kita, sehingga kemudian sampai pada saat ini sebenarnya apa yang kita miliki saat ini, apa yang bisa kita raih saat ini adalah merupakan jasa-jasa dari mereka. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan dari orang tua kita yang sudah kita dapatkan di dalam hidup kita. Tidak terhitung banyaknya kebaikan dari orang tua kita yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Nah, terutama kalau kita mau perhatikan dari kita masih di dalam kandungan ibu kita, ya, di dalam segala warna suta, di sana Buddha menjelaskan kepada siswa-siswanya dalam kandungan ibu kita, apa jasa seorang ibu untuk hidup kita. Beliau kemudian karena mengandung diri kita saat ini, beliau berusaha untuk selalu makan makanan yang sehat, yang terpilih, agar kandungan yang ada di dalam dirinya tersebut menjadi satu bayi, anak yang akan tumbuh menjadi bayi yang sehat. Dia tidak pernah mengeluh akan beban dari tubuhnya yang semakin bertambah. Dia tidak pernah mengeluh kemudian ketika tubuhnya yang awalnya begitu indah, begitu bagus, tapi kemudian ketika mengalami kehamilan tersebut, tubuhnya menjadi memiliki bobot yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, menjadi lebih gemuk, sehingga kecantikan yang ada pada dirinya menjadi sedikit berkurang. Tapi beliau rela menanggung semua beban tersebut di dalam dirinya. Ketika malam hari beliau akan tidur, beliau selalu was-was. Ya, seorang ibu yang sedang mengandung seorang anak, ketika beliau pada malam harinya akan tidur, selalu dipenuhi ketakutan. Ketakutan apa? Takut untuk bergerak, seperti dijelaskan oleh Buddha. Ya, karena takut nanti saat bergerak sedikit, bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut akan mengalami satu hal yang menyebabkan dia menjadi tidak nyaman, menjadi kemudian sakit, katakan saja kemudian tertekan dan akhirnya tidak bisa tumbuh dengan sempurna setelah dilahirkan nanti. Seorang ibu menjaga hal ini. Jadi ketika dia tidur sekalipun dia berusaha untuk tidur agar bagaimana supaya bayinya tersebut menjadi juga bisa beristirahat dengan nyaman. Di mana dia tidur tersebut, dia tidak akan membuat bayinya menjadi celaka. Sejak dalam kandungan sendiri, kita telah menerima kebaikan dan kasih sayang yang sangat besar sekali dari ibu, dari orang tua kita. Apalagi kemudian ketika melahirkan diri kita. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, betapa sakit yang dia rasakan. Ya, mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Kalau zaman sekarang itu lebih enak, tinggal disuntik, ya, penghilang rasa sakit, kemudian operasi sesar. Tapi kalau zaman dulu luar biasa. Melahirkan seorang anak adalah merupakan satu perjuangan antara hidup dan mati dari seorang ibu. Kadang kalau ini kita juga lupakan dari orang tua kita. Setelah kita dilahirkan, kemudian
ibu kita, orang tua kita, ayah kita juga berusaha untuk menjaga kita agar kita benar-benar tidak mengalami satu penderitaan yang hebat di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita bayi, kita sangat istilahnya sangat rentan, ya. Sangat mudah sekali untuk mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik karena keadaan cuaca, karena keadaan lingkungan dan lain sebagainya. Tulang kita masih sangat lembut sekali, otak, tengkorak kita belum jadi semua. Sehingga ini menyebabkan kita itu akan gampang sekali untuk terluka oleh hal-hal yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, orang tua kita sejak kita masih bayi tersebut sudah melindungi diri kita, berusaha untuk menjaga diri kita agar kita tidak mengalami hal-hal yang akan mengakibatkan pertumbuhan kita nantinya akan mengalami hambatan, baik secara fisik maupun secara mental. Ketika kita mengalami sedikit sakit karena perubahan cuaca, ya, karena kondisi lingkungan kita, ya, ketika kita masih bayi tersebut, orang tua ini sudah pada bingung. Mereka takut, mereka khawatir. Kadang-kadang mereka kemudian seperti tidak tahu apa yang akan dilakukan. Guru-guru membawa kita ke dokter agar kita kemudian segera bisa terbebas dari penyakit yang kita derita. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin besar, kita semakin dewasa. Ada begitu banyak kemudian hal-hal positif yang diajarkan oleh orang tua kepada diri kita. Dari kita kemudian baru belajar untuk berbicara, siapa yang ngajarin ke orang tua kita? Yang ngajarin kita berjalan siapa? Orang tua kita. Yang membuat diri kita kemudian menjadi seperti diri kita seperti sekarang ini adalah orang tua kita. Pada saat kita tumbuh semakin dewasa tersebut, ketika kita mulai bersekolah, ya, tamat sekolah, kemudian kita akan melanjutkan sekolah di luar kota, di luar negeri. Apa yang dialami oleh orang tua kita? Mereka juga mengalami kekhawatiran, merasakan satu kekhawatiran di dalam hidupnya. Ketika anaknya pergi berangkat untuk belajar, menuntut ilmu, kuliah, katakan aja orang Batam kuliahnya di Singapura, kuliah di Jakarta, kuliah di Bandung. Ibu kita di rumah itu apa yang dia rasakan? Dia selalu khawatir, anak saya di sana apakah sudah cukup makan? Anak saya di sana apakah bisa makan makanan yang ada di sana? Apakah dia cukup istirahat? Apakah kondisinya baik-baik saja? Itu yang dipikirkan orang tua kita. Ketika seorang anak bepergian jauh dari orang tua di rumah selalu khawatir anaknya akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik. Dari faktor makanan, dari faktor cuaca, dari faktor lingkungan. Ini adalah merupakan kekhawatiran dari orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya yang pergi jauh. Tapi kemudian kadang-kadang itu seorang anak kemudian justru berbalik. Dia tidak mampu untuk melihat segala pengorbanan, segala apa yang sudah diberikan oleh orang tua mereka. Bahkan pada saat orang tuanya masih hidup pun, mereka kemudian banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kecewa orang tuanya. Ini yang terjadi.
Dan inilah diri kita, sebagian dari diri kita, sisi atau bagian yang gelap dari diri kita, kita pernah, siapapun di antara kita sekarang ini tentunya pernah mengecewakan orang tua kita. Dari awal orang tua kita mengajari diri kita berbicara. Ketika kita berbicara, apa yang terjadi kemudian? Orang tua salah ngomong sedikit saja, kita kemudian menggunakan kata-kata untuk melukai perasaan orang tua kita. Dengan segala argumen, dengan segala alasan yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita mengatakan orang tua kita itu bodoh. Hati-hati, saudara. Guru saya pernah mengatakan, ya ketika saya belajar di Nepal, bahwa kalau sama orang tua kita bicara kasar, karenanya sangat buruk sekali. Seperti apa karma buruknya? Sama dengan kita merobek mulut 100 orang. Hati-hati. Kalau orang tua Anda masih ada sekarang ini, hati-hati. Ngomong kasar sama orang tua karma buruknya sama dengan kita merobek mulut 100 orang. Melihat orang tua kita dengan pandangan penuh kebencian, penuh kemarahan, karena buruknya sama dengan kita menjongkel mata 100 orang. Kalau orang ini, mungkin kita harus belajar dari orang ini. Orang India, kalau orang tuanya masih ada di rumah, ayah ibunya masih ada, mereka selalu beranggapan bahwa ayah ibunya adalah Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi yang ada di rumah mereka. Mau berangkat sekolah, namaskara sama orang tua. Pulang dari sekolah, namaskara pada orang tua. Berangkat kerja, namaskara dulu sama orang tua. Pulang dari kerja, maitri dulu sama orang tua. Ini orang India. Sama dengan cerita di Cukko. Ada satu cerita, seorang anak, ya, anak laki-laki, dia ingin bertemu dengan Buddha. Saya ingin bertemu dengan Buddha. Saya mau mencari Buddha. Dia anak satu-satunya. Ayahnya sudah meninggal. Sisa satu ibunya yang masih ada di rumah. Ibunya juga sudah sakit-sakitan. Karena itu yang ada dalam dirinya, saya ingin bertemu sama Buddha, saya harus pergi. Dia kemudian meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Pamitan sama ibunya. Ibunya sedih sekali. Siang malam ibunya ini memikirkan anaknya. Apakah anak saya seperti tadi yang berkata sudah cukup makan? Apakah anak saya dalam perjalanannya sudah beristirahat dengan cukup? Di manakah dia tidur sekarang ini? Apakah dia tidur di pinggir jalan? Apakah dia tidur di satu penginapan yang cukup nyaman baginya? Ibunya selalu khawatir. Tapi si anak tidak pernah merasakan apapun juga terhadap orang tuanya. Dari satu kampung ke kampung yang lain, dia ingin bertemu dengan Buddha, mencari Buddha. Sehingga sampailah kemudian dia di satu wihara. Sampailah dia di satu wihara. Di sana dia bertemu dengan seorang biksu yang sudah tua, seorang suhu yang sudah tua. Karena ini bertanya pada suhu tersebut, suhu, saya ingin bertemu sama Buddha. Di mana saya bisa bertemu sama Buddha?
Sepupu yang tua ini kemudian berkata, Buddha saat ini ada di rumah kamu. Kalau kamu pulang bertemu sama perempuan yang sudah tua, rambutnya tidak tersisir dengan rapi dan kemudian menggunakan baju terbalik, tidak dikancing, sandalnya terbalik, itu Buddha. Anak muda tadi kemudian buru-buru pulang karena sepupu yang tua tadi bilang, oh, Buddha sudah ada di rumah dia dalam wujud perempuan seperti itu. Ketika dia sudah hampir sampai di rumahnya, dari jauh dia sudah teriak, "Ibu, saya pulang." Ibunya yang terbaring lagi kurang enak badan, kurang sehat tersebut menjadi kaget. Senangnya setengah mati. Rambutnya lupa disisir, ya karena dia terbaring, bangun tidur rambutnya tidak disisir rapi dengan suara anaknya begitu senang. Buru-buru pakai bajunya kembali. Buru-buru pakai sandalnya kembali, buka pintu. Di sana anaknya baru berngomong. Lihat, di hadapan dia ada perempuan tua yang rambutnya tidak disisir dan kemudian menggunakan baju terbalik, kancingnya berantakan dan kemudian menggunakan sandal yang terbalik. Dari sanalah dia kemudian baru sadar bahwa orang tua kita di rumah adalah Buddha itu sendiri. Anda merawat orang tua Anda di rumah sama dengan Anda merawat seorang Buddha. Anda merawat orang tua Anda di rumah yang sedang sakit sama dengan Anda merawat seorang Buddha. Setelah mereka almarhum meninggal, apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk mereka? Sama seperti cerita tentang peringatan Hari Cengkeh ini, di mana ada seorang anak dari kampung merantau ke kota dan kemudian menjadi pejabat tinggi bahkan raja. Ketika dia pulang ke rumahnya, ke kampung halaman untuk berziarah di makam orang tuanya, makam yang ada di sana di kampung tersebut sudah ditumbuhi dengan semak belukar yang tidak terawat sempat. Nah, dia tidak tahu kuburan orang tuanya itu yang sebelah mana. Akhirnya dia suruh warga kampung di sana masing-masing membersihkan makam leluhurnya, makam orang tuanya. Orang-orang kampung semua pada membersihkan makam orang tuanya. Sisa satu makam, sepasang makam yang tidak dibersihkan oleh orang kampung. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan ini adalah makam dari orang biasa. Dari kota setelah dia sukses, dia pulang ke kampung dan kemudian memerlukan untuk memberikan penghormatan pada almarhum orang tua. Ini adalah satu sikap yang sangat terpuji. Orang bilang tidak ada gunanya memberikan satu penghormatan pada orang yang sudah mati. Siapa bilang? Agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk berbicara seperti itu. Orang tua kita kalau dia sudah almarhum, sudah meninggal, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Kalau mereka sudah terlahir di tempat yang lebih berbahagia, tidak jadi masalah. Tapi kita tidak tahu di mana mereka dilahirkan sekarang. Kita tidak pernah tahu itu. Kalau mereka kemudian meninggal karena selama hidupnya berusaha untuk menjaga diri kita dengan baik, melindungi diri kita, dan dari sana kemudian beliau melakukan hal-hal yang kurang terpuji, agar kita kemudian bisa tumbuh hidup nyaman di dalam kehidupan kita saat ini. Mereka terlahir dalam kehidupan yang lebih rendah.
sebagai seorang anak? Banyak. Ada yang bilang, percuma kamu nangis, percuma kamu kemudian menunjukkan rasa bakti setelah orang tua kamu meninggal. Seharusnya kamu menunjukkan itu pada saat orang tua kamu masih hidup. Ada benarnya. Benar. Pada saat orang tua kita masih ada, harusnya kita sudah memiliki satu sikap yang baik kepada orang tua kita. Jangan menunggu mereka meninggal dulu baru kita kemudian bersikap menjadi anak yang baik. Ada benarnya. Pada saat orang tua kita masih ada, pada saat itulah sebenarnya kesempatan yang paling baik bagi diri kita untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah anak yang baik. Orang tua sedang berbicara sama kita, kita diam, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan penuh kesabaran. Jangan orang tua ngomong satu kata, kita balasnya dua kata. Orang tua ngomong 4 kata, kita balasnya 8 kata. Belajar untuk bersabar sama orang tua. Sabar. Orang tua ngomong apa? Dengerin. Paksa telinga baik-baik. Semakin tua, mungkin orang tua kita akan semakin rewel. Biasanya seperti itu. Di sanalah kemudian kita berusaha untuk memaklumi. Beliau berbicara apa? Dengarkan dengan penuh kesabaran. Jangan melukai perasaan. Dimaklumi. Ini pada saat dia masih hidup. Kita katakan saja sudah menjadi anak yang baik, menuruti apa kata orang tua, berusaha untuk membahagiakan mereka. Setelah mereka pensiun, ya kita kemudian berusaha untuk menanggung segala keperluan-keperluan mereka. Pada saat mereka sakit, kita berusaha untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk meringankan beban sakit mereka. Ini yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita masih ada. Nah, bagaimana setelah mereka tidak ada? Kembali pada makna peringatan hari Cengkeh ini. Seperti cerita seorang anak yang kembali ke kampungnya tadi untuk menemukan maaf orang tuanya, menunjukkan rasa bakti pada orang tua. Apa yang kita bisa lakukan sebagai umat muda kepada orang tua kita yang sudah almarhum? Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika orang tua kita meninggal, kita bertekad, orang tua saya meninggal saat ini. Setelah beliau meninggal, saya akan menjadi anak yang lebih baik daripada saat ini. Segala sifat-sifat saya yang jelek sekarang ini, saya akan berusaha untuk memperbaikinya demi orang tua saya yang sudah almarhum. Katakan saja, saat ini orang tua kita meninggal, rasanya diri kita ini orangnya suka marah-marah. Tanamkan tekad dalam diri kita, mulai saat ini saya tidak akan marah-marah. Saya akan berusaha untuk mengontrol diri saya demi orang tua saya. Orang tua kita meninggal, ada masalah sama saudara, datangi saudara dan mohon maaf, saling memaafkan, saling mengakui kesalahan demi orang tua Anda almarhum. Datangi saudara, ya, kita sama-sama berusaha membangun satu hubungan yang baik. Ini adalah sikap yang terpuji,
sikap yang bisa ditunjukkan sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua. Jangan orang tua meninggal, baru aja dikuburkan sudah ribut rebutan warisan. Malu. Jangan seperti itu. Yang ada adalah kalau saudara kita melakukan kesalahan pada diri kita, kita maafkan dia. Kalau kita melakukan kesalahan, kita kemudian minta maaf sama saudara kita. Setelah orang tua kita meninggal, hendaknya kita kemudian semakin rukun di antara saudara dengan orang tua kita. Jangan baru meninggal orang tuanya sudah ribut, saling tuntut sampai ke pengadilan, rebutan harta, rebutan warisan. Kalau orang tua kita melihat kita kayak gitu, sedih pasti. Pasti lagi itu akan sangat sedih sekali. Setelah kemudian kita bisa melakukan hal itu dalam hidup kita, mulailah kita kemudian lebih ke arah luar, kita bertekad ya sebagai seorang anak. Pada masa kemudian berkabung. Kalau orang Jumbo zaman dulu, kalau cerita-cerita film berarti senang lihat film-film Jumbo cerita zaman dulu. Kalau misalnya ada orang tua pejabat di kota, orang tuanya meninggal, dia bilang ke kampungnya, cuti panjang sampai bertahun-tahun untuk melayani dan merawat kuburan orang tuanya dalam masa berkabung tersebut. Sampai sekarang kan beberapa di antara kita masih melakukan hal yang sama meskipun tidak separah zaman dulu. Kalau sekarang paling yang bermasa berkabung selama katakan aja ada yang 100 hari, ada yang 49 hari dan lain sebagainya. Nah, pada masa berkabung itulah kemudian kita harus lebih banyak melakukan perbuatan yang baik atas nama orang tua kita. Katakan aja kita mencetak buku-buku dharma. Atas nama almarhum orang tua kita memberikan makan pada mereka yang lapar. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini atas nama orang tua kita tersebut, orang tua kita yang mungkin bisa saja terlahir di alam yang kurang berbahagia, kemudian di sana mereka akan mendapatkan berkah. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Demi orang tua kita merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Sebagian dari berkahnya menjadi milik daripada orang tua kita tersebut. Demi orang tua kita melakukan kebajikan kepada sesama. Berkahnya sebagian dimiliki oleh orang tua kita tersebut. Demi orang tua kita yang sudah almarhum, kita undang suhu, undang kakek datang ke rumah, peringatan 21 hari orang tua meninggal, 49 hari orang tua meninggal. Di rumah kemudian kita bikin acara pembakaran dharma. Atau undang suhu untuk datang ceramah di wihara memperingati 21 hari orang tua meninggal, 49 hari orang tua meninggal. Undang umat teman-teman sebanyak-banyaknya untuk datang mendengarkan ceramah dharma dari subuh. Kita mensponsori pembakaran dharma tersebut. Kalau misalnya pada saat itu pembakaran dharma yang dilakukan demi orang tua kita itu, ada di antara yang datang yang mendengarkan dharma tersebut kemudian mencapai tingkat kesucian, berkahnya juga menjadi milik daripada orang tua. Kalau di antara mereka yang mendengarkan ceramah dharma tersebut kemudian
tidak baik menjadi orang yang lebih baik. Berkah kebajikannya kemudian juga menjadi sebagian milik daripada orang tua kita. Inilah saudara-saudara, makna daripada peringatan cengkeh ini harus kita maknai dengan hal-hal yang positif. Seperti Anda datang ke sini dari pagi, ya kita sudah melakukan satu kebajikan, mempersembahkan puja makanan pada para muda bodhisattva, pada sang Sri-Ratu. Ini kita lakukan untuk orang tua kita almarhum. Kebajikannya apakah menjadi milik kita saja? Tidak, tapi juga akan menjadi milik daripada almarhum orang tua kita, almarhum leluhur kita. Makanya lain kali kalau saudara-saudara pada peringatan hari cengkeh ini misalnya datang ke wihara, ya nanti setelah ini kan kita ada cengkeh juga di wihara Budayana di masyarakat sana. Nah, pada saat kita kemudian melakukan puja bakti, liangke, niecing dalam peringatan cengkeh untuk memperingati almarhum daripada orang tua kita, almarhum dari leluhur kita tersebut, dalam hati kita bayangkan, kita undang mereka juga datang bersama-sama dengan kita untuk melakukan kebajikan itu. Seperti tadi kita nienpo, kita bayangkan juga mereka ikut bersama dengan kita nienpo. Kalau misalnya kemudian apabila mereka terlahir di tempat yang sudah memadai, tempat yang berbahagia di alam surga, atau kembali lagi terlahir di alam manusia, apakah mereka akan menerima hal itu? Tidak. Tapi jangan khawatir, kebajikan yang dilakukan akan kembali menjadi milik kita sepenuhnya. Kenapa? Ketika mereka terlahir di alam surga, mereka tidak membutuhkan itu lagi. Ketika mereka terlahir di alam yang lebih berbahagia sekarang, mereka tidak membutuhkan itu lagi. Tapi kebajikan yang dilakukan tersebut bukanlah kebajikan yang sia-sia. Karena kemudian ketika orang tua kita tidak dalam kondisi siap untuk menerima kebajikan itu dari diri kita, kebajikan itu akan tetap menjadi milik kita. Sekali lagi, masalahnya kita kan tidak tahu orang tua kita ini lahirnya di mana. Berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya untuk orang tua kita almarhum, untuk leluhur kita, dari kakek buyut kita yang tidak terhitung banyaknya, sampai kemudian orang tua kita. Kita doakan, kita berbuat kebajikan demi mereka semuanya. Dengan demikian, kebajikan yang kita lakukan tidak hanya satu dua kebajikan, tapi akan kemudian berlipat-lipat ganda nilainya dari kebajikan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang sudah. Jadi sebagai umat Buddha, inilah yang diajarkan oleh Buddha kepada diri kita. Memberikan penghormatan tidak hanya pada saat orang tua kita masih ada, tapi kita berusaha untuk terus mengingat setiap jasa kebajikan yang pernah mereka lakukan kepada diri kita, meskipun mereka saat ini sudah tidak bersama-sama dengan kita. Seperti Buddha memberikan penghormatan pada seonggok tulang belulang tersebut, kita pernah demikian. Bukan bersujud pada tulangnya,
tapi bersyukur pada setiap kebajikan yang telah kita terima dari orang tua kita. Saudara-saudara yang mungkin Bakti tidak akan panjang di dalam memberikan ceramah kali ini. Pada sore hari ini, pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, setelah ini kita tahu, kita menyadari bahwa hari ini kita sudah melakukan begitu banyak kebajikan. Nah, saudara kemudian pulang ke rumah, saudara mengingat kembali kebajikan yang sudah lakukan ini, kita bayangkan inilah yang kita persembahkan pada orang tua. Di altar leluhur kita di rumah ada kan? Biasanya ada orang saya seperti ada akal leluhur mempersembahkan makanan, buah-buahan, kue-kue, air, lilin dan lain sebagainya. Kita bayangkan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya juga. Kita visualisasikan kemudian kebajikan ini menjadi makanan. Ada di dalam makanan yang kita persembahkan pada leluhur kita. Kita bayangkan kebajikan ini ada pada buah-buahan yang kita persembahkan pada leluhur kita. Kita bayangkan kebajikan ini ada pada setiap nyala lilin yang kita persembahkan pada orang tua kita. Juga pada harumnya hiu yang kita persembahkan pada almarhum orang tua kita. Jasa kebajikan yang kita lakukan ini kita persembahkan semuanya pada mereka dalam bentuk makanan yang hanyalah simbol dari kebajikan yang kita lakukan tersebut. Jika kemudian mereka kalau membutuhkan itu akan menerima kebajikan dari setiap makanan yang kita persembahkan kepada mereka. Jadi mereka akan menerima kebajikan dari setiap buah-buahan yang kita persembahkan kepada mereka dan seterusnya. Ya, hal itu dapat kami sampaikan pada saudara-saudara yang bahagia. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita kemudian akan menjadi anak-anak yang lebih berbakti pada orang tua dan leluhur.